Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta program perkuliahan Kuliah Dasar Ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan masih tentang terkait perkongsian dan tenaga kerja. Yang pada kuliah sebelumnya telah dibahas bahwa sistem ketenaga kerjaan merupakan bentuk atau mirip dengan konsep perbudakan modern ya. Insyaallah pada kesempatan sekarang kita akan coba melihat dari sisi yang agak berbeda tapi masih berkaitan, yaitu bagaimana sistem tenaga kerja terkait dengan penggajian ya. Kalau kemarin masih pembahasannya dikaitkan dengan sistem mata uang atau currency, masih terkait, tetapi ada sudut yang agak berbeda. Itu yang pertama, kita akan bahas dari konsep bekerja. Pada zaman klasik atau pada saat sistem perekonomian masih tradisional ya, kita ingat kembali pelajaran-pelajaran awal, yaitu tentang bagaimana ekonomi itu bekerja dari konsep keluarga ya, yang berupaya untuk saling memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dipenuhi dengan cara melakukan aktivitas produksi. Itulah aktivitas bekerja yang awal ya. Proses bercocok tanam, menanam, kemudian konsep pertukangan, membuat sesuatu ya, mengolah, mengubah dari pohon menjadi kayu dan akhirnya menjadi rumah atau yang lain sebagainya ya, memanfaatkan air, saluran irigasi dan lain sebagainya. Pada saat itu yang dinamakan bekerja adalah aktivitas tersebut, aktivitas untuk memproduksi sesuatu. Kemudian setelah itu, aktivitas bekerja adalah aktivitas menyalurkan atau mendistribusikan hasil produksi, hasil tangkapan ya. Ketika berburu, kemudian dibawa, dimasak atau dibawa ke perkemahan atau ke pemukiman ya. Atau ketika dia pergi ke ladang kemudian panen, dibawa dan dibagikan kepada sanak keluarganya, dibagikan kepada masyarakat anggota lingkungan ya, di satu perkampungan misalkan, dan lain sebagainya yang semisal seperti itu. Yang jelas kalau kita katakan bahwa bekerja adalah aktivitas memproduksi sesuatu atau mendistribusikan hasil produksi, berbeda halnya dengan kenyataan pada hari ini atau konsep kerja yang ada dan beredar di tengah masyarakat kita saat ini. Kalau kita dengar misalkan perkataan, sudah bekerja belum? Sudah bekerja belum? Kerja di mana? Saya kerja pada lembaga tertentu, saya bekerja pada perusahaan tertentu. Ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja, misalkan istilah-istilah seperti itu. Dari konsep kerja inilah lahir sebetulnya konsep kerja yang sekarang ini, maksudnya lahir masalah-masalah yang termasuk salah satu problem terbesar dari masalah ekonomi, yaitu yang disebut dengan pengangguran. Yang disebut pengangguran atau tenaga kerja yang disebut tidak produktif, dalam pengertian tidak melakukan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, aktivitas bekerja saat ini dimaknai dengan earning money. Money dalam pengertian currency. Kita sudah membahas sekilas dan ada video yang sudah menjelaskan. Mudah-mudahan sudah ditonton tentang perbedaan money dan currency. Earning money atau earning currency ini untuk menghasilkan dari proses pembelajaran bagaimana menghasilkan menjadi lembaran-lembaran uang kertas. Kalau sekarang mungkin bit-bit, digit-digit digital ya, e-money. Jadi bekerja adalah
upaya untuk mengumpulkan, mendapatkan suatu benda yang nantinya bisa ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan. Ditukarkan untuk sandang, ditukarkan untuk pangan, ditukarkan untuk pakan. Pada kuliah sebelumnya kita bahas bahwa ini adalah sebetulnya dinding ya. Dinding atau tembok penjara yang memisahkan antara manusia dengan kebutuhan pokoknya. Benteng inilah yang memisahkan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan atau berekonomi secara langsung itu tidak bisa, tapi harus melalui perantara uang atau mata uang maksudnya. Nah, konsep bekerja yang didefinisikan sebagai earning money tadi itu membuat ada sebagian kalangan yang tidak mungkin mendapatkan akses tersebut. Inilah yang disebut nantinya dengan istilah pengangguran, dan pengangguran menjadi masalah atau problem yang besar dalam permasalahan ekonomi atau pembahasan ekonomi, dan ini harus dientaskan ya. Harus dipecahkan, harus diselesaikan. Karena mereka membuat konsep bekerja yang baru, maka mereka menemukan problem yang baru dan harus diselesaikan ya. Pengangguran menghasilkan kemiskinan ya. Kemiskinan bukti atau menunjukkan kesenjangan sosial dan lain sebagainya ya. Padahal kalau kita flashback ya, kembali ke pembahasan yang awal barusan, jika bekerja diartikan sebagai aktivitas produksi, aktivitas menanam, berburu dan lain sebagainya, maka sebetulnya pada zaman itu, zaman sebelum adanya teknologi uang, sebelum adanya industrialisasi, bekerja adalah aktivitas yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut beramal. Bekerja adalah beramal. Bekerja beramal artinya hanya orang yang malas yang disebut menganggur, atau orang yang tidak melakukan apa-apa. Tidak ada istilahnya pengangguran sebagai sebuah identitas sosial. Pengangguran adalah aktivitas bermalas-malasan atau aktivitas tidak melakukan sesuatu ya. Ada lahan yang tidak ditanam ya, ada tombak yang tidak dipakai berburu ya, senapan yang tidak dipakai berburu, panah yang tidak dipakai berburu, kapak yang tidak dipakai untuk menebang, menggali dan lain sebagainya ya. Pada masa itu tidak ada yang disebut dengan tidak bekerja dalam pengertian sekarang ya. Ada kelas masyarakat yang sulit mendapatkan pekerjaan, atau masyarakat yang masuk ke dalam bursa pasar tenaga kerja mencari lowongan-lowongan pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi ketika itu tenaga kerja atau SDM dalam perspektif ekonomi yang bekerja ini semuanya bekerja ya. Jadi bekerja itu diartikan dengan orang yang akan melakukan pekerjaan, yang sedang melakukan pekerjaan, yang sudah melakukan pekerjaan dan akan melakukan pekerjaan kembali. Jadi tidak ada yang namanya menganggur ya. Duduk diam ya, karena tidak menjadi pegawai dari sebuah perusahaan kemudian disebut sebagai pengangguran. Karena menganggur menjadi miskin ya. Padahal ada lahan yang harus ditanam ya, ada keterampilan yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Mungkin meskipun ini tidak sesederhana penjelasan konsep dasarnya ya, karena kita berhadapan dengan sistem currency yang sudah mapan. Kita juga mungkin Allah alam bisa dibahas tidak di rangkaian kuliah ini ya. Kita juga berhadapan dengan sistem pertanahan ya, sistem lahan, konsep tanah yang telah dirubah ya dengan undang-undang pertanahan, dengan konsep kenegaraan, yang mana kita tidak bisa memiliki lahan secara mudah ya, sehingga tempat tinggal itu menjadi sesuatu yang rumit, yang sulit ya. Makanan pokok, sembako juga sesuatu yang sulit untuk diakses dan lain sebagainya, karena kita tidak langsung hidup secara alamiah dan berhubungan baik dengan alam secara langsung ya. Tanah itu alam, tanaman, tumbuhan ya, makanan, hewan-hewan, itu semua adalah alam yang
yang berkembang, yang bebas, yang kita bisa saling berbuat baik dengan mereka, saling berinteraksi dan saling tentu saja kita memahami bahwa atau meyakini bahwa semua hal tersebut ya, tanaman, hewan dan tanah itu semua isi bumi itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia itu harus menjadi khalifah Allah yang memakmurkan bumi, memperlakukan mereka dengan baik, mengkonsumsi dengan sesuai kecukupan, dengan etika dan lain sebagainya. Ya. Kembali lagi ke konsep bekerja, bekerja karena diartikan sebagai earning money, maka selain muncul konsep pengangguran yang menghasilkan kemiskinan dan wujud dari kesenjangan, ada juga yang namanya konsep sistem penggajian. Dari sini lahir yang namanya upah minimum, ya, atau standar gaji seseorang. Ya. Semakin jauh saja kita dari konsep ekonomi yang alami, semakin jauh kita dari konsep yang ketika kita membahas upah minimum regional misalnya, atau yang sekarang istilahnya kelayakan hidup ya, upah untuk kelayakan hidup dan lain sebagainya, yang semisal standar gaji ya, adalah upaya mengkuantifikasi aktivitas manusia, aktivitas bekerja ya, yang mengasumsikan bahwa aktivitas manusia itu sama dengan barang. Harga seseorang, harga jasa ya, awalnya harga jasa, tapi sebetulnya yang nampak secara tidak langsung adalah harga manusia. Harga manusia atau harga hidup manusia selama 8 jam atau sepertiga hidupnya dihargai senilai currency tertentu, ya, senilai jumlah uang tertentu. Ya. Nanti konsep gaji pun berapa yang layak sebagai gaji. Kenapa orang bekerja tetap miskin, tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau kurang? Ya, ini problem baru yang tidak mungkin terjadi seandainya ekonomi diterapkan menggunakan konsep-konsep dasar yang masih sesuai dengan fitrah, ya. Atau dalam pengembangan yang lebih kompleks ya, mengikuti konsep ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat. Sebagai contoh misalkan orang bekerja yang gajinya di bawah nisab zakat ya, atau ketika bekerja dia tetap miskin ya, maka untuk apa mereka bekerja ya, sementara mereka tetap menerima gaji. Artinya ketika tetap menerima zakatnya. Karena misalkan gini, orang yang sudah kaya atau yang disebut dengan muzaki yang wajib membayarkan zakat, itu menyetorkan sesuatu kepada amil zakat ya, sebagian hartanya. Nah, harta ini ketika diberikan kepada asnaf atau orang yang berhak menerima zakat ya, diberikan kepada orang miskin misalkan, diberikan sampai dia tidak miskin ya, atau untuk mencukupi kehidupannya. Artinya ketika ada orang misalkan kebutuhan yang harus dipenuhi ya, kita kuantifikasi menjadi nilai rupiah, misalkan ada satu keluarga yang membutuhkan 3 atau 5 juta sebulan ya. Dia hanya mampu melakukan earning money senilai 1 juta, maka dia kekurangan 2 sampai 4 juta. Katakanlah 3 juta, misalkan dia kekurangan 2 juta. Ya. Maka ketika sistem ekonomi Islam diterapkan, misalkan tadi konsep zakat, ya, dia berhak menerima zakat. Berapa dana zakat yang diterima dari amil zakat atau lembaga zakat yang menyerahkan uangnya kepada dia? Maka senilai 2 juta rupiah tadi. Ya, sehingga dia memiliki 3 juta untuk hidup. Ya, untuk standar hidup layak. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang bekerja ternyata dia hanya bisa menghasilkan 500.000 rupiah, maka nanti dia harus mendapatkan zakat, ya, berhak mendapatkan zakat, atau amil zakat wajib menyerahkan dana sebesar 2,5 juta kepada dia. Ya. Artinya apa? Karena dia sudah bekerja tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan, sementara zakat itu untuk memenuhi kebutuhan, dan hanya orang yang lebih dari kebutuhannya, dari pemenuhan kebutuhan yang sudah tercukupi dan sudah ada uang lebih, baru dia bisa
ditarik atau membayarkan zakat. Ini konsep umumnya ya. Nanti meskipun kita bisa lebih detail lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Tapi yang jelas ketika begitu, maka di sini akan muncul sifat malas. Jadi dengan sistem ekonomi sekarang, ya, dengan sistem currency, sistem penggajian, sistem tenaga kerjaan yang sekarang, jika konsep zakat atau syariat zakat diterapkan, itu bisa berdampak pada kemalasan. Artinya tidak mungkin secara parsial kita hanya bahwa ini ada zakat ya, sebagai ekonomi Islam. Tapi sistem currency, sistem penggajian tidak dirubah, sistem tenaga kerjaan tidak dirubah, ya, konsepnya tidak diluruskan, maka tadi menghasilkan ya kita cukup bekerja asal-asalan ya dapat 100.000 200.000 karena ketika kita miskin kita akan dapat dana zakat. Atau kalau perlu kita menganggur, tidak bekerja sama sekali dengan alasan tidak bisa mengakses, tidak diterima lamaran kerja dan lain sebagainya, kita berhak menerima zakat. Ini akan menimbulkan kemalasan, moral hazard yang bertentangan dengan spirit dari ekonomi Islam. Kalau misalkan kita ada orang yang bekerja bisa menghasilkan ya setelah dia siang malam, misalkan dia kerja 8 jam kemudian dia mencari tambahan kerja lagi, ternyata dia hanya bisa menghasilkan 2,5 juta rupiah dan bisa mendapatkan 500 ribunya dari dana zakat, dia berhak 500.000. Sementara tetangga sebelahnya dia bekerja santai-santai, malas-malasan dapat hanya bisa menghasilkan earning money 500.000, dia mendapatkan dana zakat 2,5 juta ya. Jika keadaan ini terjadi maka tentu saja akan ada kecemburuan sosial, meskipun tidak ada kesenjangan sosial tapi ada kecemburuan sosial, ada ketimpangan dan ketidakadilan ya. Kita yang bekerja mencari tambahan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ketidakadilan yang muncul dari penerapan sistem-sistem yang berlandaskan konsep yang sudah menyimpang ya. Konsep perkongsian, konsep bekerja sama, konsep bekerja, konsep tenaga kerja, konsep penggajian dan lain sebagainya. Semuanya saling terkait dan mungkin harus diurai satu persatu untuk menyelesaikannya. Akan tetapi yang menjadi poin dari pembahasan ini adalah bahwasanya bekerja itu telah mengalami perubahan konsep. Bekerja yang seharusnya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sebagaimana definisi ekonomi. Bekerja adalah upaya seseorang atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya, ekonomi adalah upaya atau proses pemenuhan kebutuhan. Berubah menjadi bahwa bekerja adalah earning money. Money telah bergeser menjadi currency. Ya, sehingga bekerja adalah bagaimana mengejar nilai mata uang tertentu untuk bisa bertransaksi atau ditukarkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Ya. Jadi ini konsep bekerja, dan kemudian konsep penggajian adalah berupaya mengkuantifikasi, ya. Yang nanti di sini seolah-olah nampak benar ketika seseorang karyawan menuntut gajinya, ya, atau menuntut kepastian hidup, yang ada namanya pensiun, dana pensiun dan lain sebagainya. Ya, yang ini juga merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pelaku usaha atau pada pemilik usaha. Ya. Orang yang sudah pensiun misalkan tetap ditanggung hidupnya dan lain sebagainya. Ini lingkaran setan yang tidak mungkin diselesaikan hanya di satu aspek saja. Ya. Tidak mungkin diselesaikan satu kemudian selesai, karena akan menimbulkan problem baru. Ya. Kecuali lingkaran ini dihapus dan kita membuat lingkaran yang baru lagi, yaitu sistem yang komprehensif yang berlandaskan dari konsep-konsep dasar yang alamiah yang sesuai fitrah ya, dan dibimbing oleh wahyu dalam panduan batas-batas syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mencerahkan. Sekian kuliah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa ada diskusi dan lain sebagainya. Pertanyaan juga masukan sangat kami harapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.